Sebelum membahas komunikasi data, kita bahas terlebih dahulu apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang mengolah data menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan. Data kemudian diolah secara sistematis. Jadi, komunikasi data itu simpel banget sebenarnya. Ini adalah proses ngirim dan nerima data antar dua perangkat atau lebih lewat jaringan. Data awalnya cuma fakta yang belum punya arti, tapi setelah diproses baru bisa jadi informasi yang berguna. Intinya, komunikasi data bikin perangkat bisa ngobrol satu sama lain secara elektronik. Kalau ngomongin perkembangan, dulu manusia cuma pakai isyarat sederhana kayak asap atau simbol visual. Tapi, makin kesini, kebutuhan informasi makin besar dan harus cepat. Makanya, muncul teknologi modern seperti 5G, Internet of Things, dan cloud computing. Walaupun canggih, tetap ada tantangan kayak keamanan siber dan privacy. Bentuk sistem komunikasi terdapat dua bagian. Yang pertama, line configuration. Line configuration yaitu menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan dihubungkan satu sama lain melalui media komunikasi. Di dalam line configuration terdapat dua jalur. Yang pertama, point to point, yaitu jalur komunikasi hanya digunakan oleh sepasang perangkat tanpa gangguan atau berbagi akses dengan perangkat lain. Contohnya, koneksi langsung antara komputer pusat bank dengan mesin ATM tunggal. Yang kedua, multi point, yaitu suatu jalur komunikasi yang dipakai oleh lebih dari dua perangkat secara bersama. Namun, penggunaan jalur ini tetap dilakukan secara bergantian agar tidak terjadi benturan data. Contohnya, beberapa komputer di laboratorium sekolah yang terhubung ke satu kabel jaringan menuju server pusat. Bentuk yang kedua ada topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu menentukan bentuk atau pola hubungan antar perangkat dalam jaringan. Terdapat tiga topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus, yaitu semua komputer terhubung pada satu kabel utama. Desain ini sederhana dan murah, namun jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Contohnya jaringan komputer sederhana di warnet era awal tahun 2000-an. Yang kedua ada topologi star, yaitu setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat. Contohnya, jaringan komputer di kantor modern dengan switch di ruang server. Yang ketiga ada topologi ring, yaitu setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya secara melingkar membentuk lingkaran. Contohnya jaringan token ring. Selanjutnya yaitu model komunikasi data. Yang pertama, simplex atau one-way transmission, yaitu informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik, misalnya siaran radio atau televisi. Yang kedua ada half duplex atau either way transmission, yaitu informasi data dapat dikirim dan diterima, namun tidak secara serentak atau bergantian. Yang ketiga ada full duplex atau both way transmission, yaitu informasi data dapat mengalir dalam dua arah serentak atau dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Contohnya komunikasi via telepon. Selanjutnya ada media komunikasi data. Yang pertama itu ada media kabel atau wired media, yaitu media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan fiber optik. Selanjutnya ada media nirkabel atau wireless media. Tidak memerlukan kabel fisik dan sangat cocok untuk perangkat yang sering berpindah tempat. Jenisnya meliputi Wi-Fi, Bluetooth, dan infrared. Selanjutnya di sini ada kualitas komunikasi data. Menurut William Stallings, kualitas komunikasi data tidak hanya bergantung pada seberapa besar kapasitas jaringan, tetapi juga pada kemampuan sistem mengirimkan informasi secara tepat waktu dan konsisten. Dua aspek penting yang ia tekankan adalah latency dan jitter. Latency adalah total waktu yang dibutuhkan data untuk sampai ke tujuan. Waktu ini dipengaruhi oleh jarak tempuh sinyal, proses pengiriman data ke media, pemrosesan di perangkat jaringan, serta waktu antri di dalam jaringan. Sementara itu,
Jitter menggambarkan ketidakstabilan atau perubahan waktu antar kedatangan paket. Meskipun rata-rata latensi rendah, jitter yang tinggi tetap dapat merusak kualitas komunikasi. Stalling menegaskan bahwa keduanya saling berkaitan. Rendah latensi saja tidak cukup jika jitter tidak stabil, dan sebaliknya. Kualitas komunikasi hanya tercapai jika latensi dan jitter dapat dikendalikan secara bersamaan. Selanjutnya kesimpulan. Komunikasi data merupakan proses penting dalam menghubungkan perangkat untuk bertukar informasi melalui berbagai media dan sistem jaringan. Perkembangannya dari bentuk sederhana hingga modern menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru seperti keamanan, privasi, dan kesenjangan akses. Dengan demikian, peningkatan kualitas komunikasi data membutuhkan optimalisasi aspek teknis sekaligus dukungan kebijakan dan infrastruktur agar manfaat teknologi digital dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.